tidak hanya sekedar olah sampah, tetapi sampai ke hilirnya. Tapi bagaimana menangani sampah organik? Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, dibuat kagum saat mengunjungi Kampung Karangmiri, Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbul Harjo. Pasalnya, warga di kampung ini berhasil mengubah saluran irigasi yang sebelumnya kotor, dipenuhi sampah, dan kurang terawat menjadi lokasi budidaya ikan yang produktif. Yang lebih menarik, ikan-ikan yang dibudidayakan di saluran irigasi ini diberi pakan dari sisa makanan rumah tangga, warung makan, hingga restoran di sekitar kampung. Cara ini tidak hanya menekan biaya budidaya, tetapi juga membantu mengurangi limbah makanan yang selama ini berpotensi menjadi sampah. Betul-betul bisa mengimplementasi slogan-slogan tadi, tidak hanya sekedar olah sampah, tetapi sampai ke hilirnya lagi, multiplier efeknya, dan kemudian juga ekonomi sirkulernya jalan ya, karena dari sisa makanan rumah tangga dikumpulkan oleh Dasawisma ya, kemudian setelah itu masing-masing Dasawisma punya kapling kolam, kemudian dipakai untuk pelihara ikan, kemudian ikannya dipanen secara reguler, bisa menghasilkan pendapatan keluarga. Ini kan menurut saya luar biasa, meningkatkan pendapatan, kemudian juga menjaga saluran irigasi dari sampah, karena kalau air dari sungai banyak sampah, tentu kolamnya yang untuk pelihara ikan jadi kacau juga ya. Kondisi airnya nggak bagus, dan ikannya pasti banyak jamurnya kalau banyak sampahnya, sisa makanan yang berlebih. Makanya ini bagian dari sistem mengolah sampah organik melalui pemanfaatan sampah. Saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian untuk contoh ya, jadi sebagai best practice yang nanti bisa direplika, ditiru di tempat-tempat lain dan kampung lain. Dan jangan lupa ini adalah bagian dari konservasi air, karena dengan air itu tidak dibiarkan langsung lari ke sungai, langsung ke laut, maka airnya dimanfaatkan dulu oleh warga. Sumber daya yang ada kita manfaatkan dulu, kita budidayakan dulu. Pak, izin, tadi kan Pak Wali sudah mencoba juga untuk menikmati olahan ikannya. Rasa ikannya Pak, biar kayak vlogger. Segar. Jadi ikannya itu empuk, enak, dan rasa segarnya, karena ini ikan sekali mati ya. Kalau yang sudah dikulkas kan berkali-kali mati ya. Kalau ini kan ikan sekali mati, malah ada yang setengah mati tadi masih hidup ya. Sudah dimakan ya. Baik Pak, yang terakhir nih Pak Wali, ini sudah sesuai dengan program tujuan dari Mas Jos, atau sebenarnya ada yang bisa ditingkatkan lagi Pak? Ya, ini sudah sangat sesuai dengan harapan kita untuk memberdayakan masyarakat, kemudian olah sampah yang akhirnya bermanfaat. Hanya tinggal satu aja tambahan tadi saya sudah sampaikan. Di sini kan sudah menjadi destinasi wisata. Lah kemudian ayolah kita ada inovasi sedikit ya. Tadi saya menantang lah, berani nggak membuat night safari gitu, yang arum jeram dari Bonbin ke sini gitu. Itu tantangan saja ya. Nanti setelah sampai sini termakan ikan. Iya, betul ya. Ditutup dengan yang menyenangkan. Ya. Kuliner makan-makan. Kuliner makan di bawah pohon ini. Ini kan alami nih. Udah biar begini aja, asalkan bersih, ini sudah luar biasa ini. Yang penting tidak ada yang ketiban gori itu aja. Agak ngekop nggak warga nggak. Baik Pak Wali, terima kasih. Sukses. Ini awalnya seberapa sih pemanfaatan irigasi ini? Tujuannya bukan manen ikan, tapi bagaimana menangani sampah organik. Sampah organik itu sampah yang dari rumah tangga, kemudian sisa restoran, dapur, MBG, itu bisa kita selesaikan. Tidak hanya makot, kalau makot lama, tapi kita punya juga makot. Tapi bagaimana kemudian ini bisa menyelesaikan sampah organik yang apapun konsepnya wali kota Little Singapura, masyarakat harus buat, walau tingkatnya hanya 5%. Tapi kalau ini menjadi satu gerakan dari kota Indonesia, akan kemudian tercapai lah penyelesaian. Pemanfaatan saluran irigasi sebagai kolam budidaya ikan menunjukkan bahwa ruang yang selama ini dianggap biasa saja dapat diubah menjadi aset yang bernilai bagi warga dengan semangat gotong royong dan kreativitas masyarakat. Karangmiri berhasil menghadirkan solusi nyata untuk persoalan sampah sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat kampung.